Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Halo teman-teman, saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Teman-teman, tidak berasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Tentu saja kita harus bersiap-siap untuk menghadapi tahun yang baru. Persekutuan Pemuda Philadelphia juga perlu mempersiapkan untuk topik-topik yang akan kita bahas di tahun yang baru nanti. Kalau teman-teman punya usulan topik, bisa disampaikan kepada pengurus lewat Instagram, lewat grup WA, atau langsung ke pengurus juga boleh. Mungkin ada yang tidak dimengerti ketika membaca Alkitab, atau ketika membaca suatu artikel ada yang kurang dipahami, bisa saja dimasukin sebagai usulan tema. Oke, semoga kondisi dunia semakin membaik dan kita bisa kembali berkumpul secara konvensional, tapi dimanapun kita berada, saya harap kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam teman-teman pemuda,
Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memimpin kita dan memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Saya menginformasikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita sebentar lagi mengakhiri tahun 2020 ini. Dan karena itu minta kerjasama teman-teman pemuda untuk memberikan tema-tema yang baru atau usulan tema lebih tepatnya ya, sehingga kita bisa nanti membahas di tahun 2021. Jadi jangan lupa teman-teman pemuda usulkan tema yang menurut Anda penting untuk dibicarakan atau kebutuhan pemuda, sehingga itu nanti kita akan mengkhotbahkan di tahun depan. Nah, untuk malam hari ini kita berbicara tentang tema besar di bulan November, yaitu pencobaan, dan subtemanya yaitu Mamon. Nah, apa sih itu Mamon? Nah, itu ya yang kita bicarakan malam hari ini. Saya mengajak kita membuka Alkitab terlebih dahulu di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Silakan teman-teman membuka Alkitabnya dan kita mencoba untuk membahasnya ya. Matius 6:24. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ada waktu kami boleh dengar firman Tuhan melalui video ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan terus mengajar kami sebagai pemuda. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, apa sih itu Mamon? Nah, Mamon itu adalah uang atau harta benda yang dituhankan. Itu ya. Jadi harta atau kekayaan yang kita sanjung, yang kita agungkan, yang kita tuhankan. Nah, itu sebab di dalam firman Tuhan tadi jelas mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jika engkau mengabdi kepada dua tuan, maka engkau setia kepada yang satu, tidak kepada yang lain. Atau engkau mengabdi kepada yang satu dan tidak kepada yang lain. Engkau mengindahkan yang satu dan membenci yang lain. Jadi tidak bisa. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tuhan ingin mengatakan bahwa kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Menjadikan Dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Ya. Nah, seringkali banyak orang yang jatuh di dalam hal mamon. Ini menjadi cobaan bagi anak-anak Tuhan, termasuk pemuda-pemudi Kristen pada zaman sekarang. Tuhan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis dalam hal ini. Misalnya teman-teman kalau membuka Matius 4 ayat 8, coba kita lihat. Matius 4 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan ya, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi harta dan kekayaan. Kemudian ayat 9, dan berkata kepadanya, jadi iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis ini mencobai Tuhan Yesus dan mengatakan semua kekayaan dunia ini, semua keagungannya, semua kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Jadi ini cobaan iblis nih tentang harta. Nah, hati-hati sekali. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan firman juga. Dia mengatakan ada berfirman, hanya menyembah kepada Tuhan saja. Dan pencobaan yang sama juga seringkali terjadi pada anak-anak muda. Tidak sedikit anak-anak muda meninggalkan Tuhan karena harta.
Tidak sedikit anak-anak muda meninggalkan imannya karena sesuatu, karena uang. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak ingat lagi kepada Tuhan. Dia mengabdi kepada Tuhan yang baru, yaitu uang atau harta. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, dia hanya fokus pada uang, mengabaikan ibadah, mengabaikan hal rohani, dan mengabaikan kebutuhan rohaninya. Dia fokus pada uang, dia fokus pada harta. Pertanyaannya adalah, apakah salah kalau kita punya uang banyak? Apakah ada yang salah dengan uang? Saya mengatakan tidak, teman-teman. Tidak. Uang itu sifatnya netral. Uang itu sifatnya netral. Yang salah adalah ketika kita menjadi hambanya uang atau budaknya uang. Nah, nanti aku jelasin. Jadi tidak ada yang salah dengan uang. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kekayaan harta benda yang begitu banyak. Ayub misalnya, Abraham misalnya, Daud banyak. Lebih lagi Salomo. Salomo itu manusia terkaya di bumi yang pernah ada. Tuhan kasih kekayaan. Tapi yang Tuhan mau adalah jangan fokus pada kekayaan itu, pada pemberian itu, pada uang itu. Jangan uang mengatur hidupmu, tapi engkau mengatur uang, menjadikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih analogi seperti perahu. Perahu butuh air enggak? Sangat butuh air. Tapi coba kalau perahu kemasukan air lebih banyak ke dalamnya, tenggelam enggak? Tenggelam lah. Demikian hidup kita dengan uang. Kita butuh uang menjadi kendaraan kita. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh uang. Ya? Jadi jangan lupa Tuhan karena uang. Harusnya apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya uang, dan kita jadikan untuk kemuliaannya. Nah, karena itu ada beberapa nasihat yang baik bagi kita tentang mamon, tentang harta, tentang uang. Firman Tuhan berkata, pertama adalah kita tidak boleh mentuhankan uang. Itu tadi ya, yang kita baca. Artinya, jangan jadikan dia menjadi tujuan hidupmu. Tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan uang. Ingat ya, bukan salah ya kita punya uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang kita butuh sebagai kendaraan, seperti perahu tadi. Jadi dia butuh air sebagai kendaraan. Jadi sebagai alat. Demikian juga kita. Jadi jangan sampai jadikan uang sebagai tujuan hidupmu. Itu salah. Jadi tidak boleh mentuhankan. Jadi mengabdi diri kepadanya sehingga lupa Tuhan yang memberikan. Itu pertama. Yang kedua, nasihat kedua adalah jangan menjadi budaknya uang atau hambanya uang. Kita lah yang menjadi tuan atas uang. Jangan sampai hidup kita diatur oleh uang. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh uang. Itu tidak boleh. Jadi apa? Tidak boleh menjadi hamba uang. Ada satu bagian firman Tuhan yang bagus sekali di dalam Ibrani. Ibrani pasal ke-13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau dan aku sekali tidak meninggalkan engkau. Jadi kita tidak boleh apa? Jadi hamba uang. Jadi kita tidak boleh dikuasai oleh uang. Kita tidak boleh diatur oleh uang itu sendiri. Jadi kitalah yang menjadi tuan, yang mengatur uang. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Jadi apalagi kalau engkau tinggalkan Tuhan demi uang. Ada tawaran uang, ini pekerjaan yang baik misalnya ya, dan mendapatkan uang banyak. Hati-hati. Ada juga anak-anak muda yang menggunakan kesempatannya. Jadi dia ingin mendapatkan uang dengan cara yang haram. Itu nggak boleh ya. Misalnya main judi. Jangan.
Itu salah. Bekerjalah dengan baik, bekerjalah yang memuliakan Tuhan. Di situ Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kekayaan, memberikan kita uang di sana untuk kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan tadi apa? Jangan engkau ragukan Tuhan. Dia sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Ya, ingat-ingat nasihat pertama apa? Tidak boleh mengtuhankan Tuhan, tidak boleh mengtuhankan uang. Artinya uang menjadi segala-galanya ya. Yang kedua, jangan menjadi budak uang atau hamba uang ya, tidak boleh. Yang ketiga, sikap kita adalah apa? Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dengan uang apa yang kita miliki, cukupkan diri kita. Jangan sampai keinginan kita terlalu tinggi, terlalu banyak sehingga apa? Kita tenggelam di dalam keinginan itu. Itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani tadi ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan diri. Engkau punya uang 100.000, cukupkan dirimu. Engkau punya uang 1 juta, cukupkan dirimu. Engkau punya gaji berapa, cukupkan dirimu. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai karena gaya hidup kita, karena keinginan kita, sehingga kita ingin terus, sehingga lupa untuk mencukupkan diri. Jadi kita harus betul-betul memanage keuangan kita juga. Kenapa? Karena setiap 1 sen, 1 rupiah yang Tuhan berikan bagi kita, kita betul-betul mempertanggungjawabkannya, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah menggunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya beli narkoba dan lain-lain, beli rokok, itu kan tidak ada manfaatnya. Beli minuman keras yang tidak baik untuk kebutuhan tubuh kita, untuk tubuh kita. Jangan. Kalau beli vitamin gimana kok? Oh boleh, silakan. Itu untuk baik, untuk jasmani, untuk kebutuhan kita. Ya, jadi hati-hati menggunakan uang dan manage keuangan kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan tentang apa? Tentang uang. Jadi nasihat untuk kita, jangan sampai kita lupakan. Ada 3 nasihat untuk kita. Pertama tadi, tidak boleh mentuhankan uang. Kedua, tidak boleh menjadi budak uang. Dan ketiga, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Itu apa uang yang kita miliki, sebanyak apa yang kita cukupkan diri kita terhadap itu. Dan gunakan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.